Saya juga tidak mau dikatakan saya populer dengan viralisme seperti itu, tidak. Ya mungkin kebetulan saja, makanya saya tidak ada settingan. Saya tampil natural seperti itu saja tanpa mau berharap bahwa saya harus diviralkan. Intervensi dari politisi atas kah atau kebijakan atas atau bagaimana? Ya itu kan resiko. Hidup ini dengan segala resiko kita lalui, atau kata pepatah mengatakan jika engkau memilih jalan hidupmu, kamu pasti juga memilih jalan kematianmu. Kalau terlalu banyak retorika, terlalu banyak janji dan tidak bisa diwujudkan, bagaimana bisa orang percaya? Muatan-muatan politis ada di mana saja, dan ini sudah sejarah panjang bangsa Indonesia. Pemimpinnya harus mencintai rakyatnya. Iya. Yang kedua, pemimpinnya itu harus mendengar nasihat. Yang ketiga, ya para penegak hukum itu jangan menerima suap. Saya Sabri bersama podcast Rakyat News. Kali ini sangat luar biasa, kesempatan yang menurut saya sangat spesial menurut saya, karena saya kedatangan sosok panutan saya, aparatur negara, tapi punya gagasan yang sangat luar biasa. Beliau ini dari kacamata kami sebagai jurnalis unik, beda di antara dengan aparatur ASN yang lainnya. Dia punya banyak pemikiran dan gagasan, dan kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang beliau. Ya, saya perkenalkan Bapak Imam Hud. Beliau ini salah satu orang kepercayaan di Pemkot, orang yang kalau orang bilang wah ini paling rewa ini di bawahnya wali kota. Kak, bertanya Kak, siapa sih sosok kita ini Kak? Kenapa rewa sekali di Makassar? Saya harus sedikit tanda kutip jadi bahwa bukan rewa, artinya bahwa kita kadang-kadang harus menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang dengan tegas, tapi tidak semua orang bisa menerima bahwa ketegasan itu adalah hal yang positif, karena dianggap melanggar norma-norma kesopanan dan susila karena tidak menghargai orang. Tapi saya pikir kadang-kadang kita harus menyampaikan suatu kebenaran itu sesulit apapun, karena memang kita dituntun, kebetulan saya Islam, adalah menyampaikan kebenaran dan bagaimana menegakkan kebenaran sebatas kemampuan kita, apakah dengan lidah, dengan tangan, ataupun dengan hati. Paling tidak seperti itu. Kalau orang bertanya, orang di mana ini Pak Imam Hud ini, dari mana? Mungkin bisa dijelaskan Kak, siapa sih kita ini? Jadi orang tua saya itu, dari ayah saya itu juga dari kampung. Kebetulan kami dari Goa, dari Bontonompo, kecamatan Bontonompo. Kakek saya itu ya biasa, mereka juga dia buta huruf, tidak bisa membaca, tapi dia berharap bahwa keturunannya itu bisa sekolah, sehingga dia berharap bahwa saya diberikan pendidikan yang cukup, dan saya mulai dari SD, SMA saya selesaikan di Kota Makassar, kemudian akhir SMA saya itu di Pulau Jawa, di Yogyakarta. Kemudian lulus SMA, saya masuk di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, karena pada saat itu saya masih D3, saya melanjutkan di Sospol Unhas, Politik Pemerintahan, selanjutnya melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian tiba-tiba ada kesempatan untuk bergabung dengan birokrasi di Kota Makassar. Ya, saya mulai dari bawah juga. Di mana pertamanya? Pertama kali saya bertugas di Polisi Pamung Praja, hanya staf. Kemudian 6 bulan di situ, kami melanjutkan ditempatkan di Sekretaris Camat Mariso pada tahun 2006. Kemudian 2 tahun berikutnya jadi Sekretaris Camat Ujung Pandang. Kemudian 2008, 2009 saya sempat menjadi pelaksana tugas camat. Sampai akhirnya beberapa tanggung jawab atau jabatan yang saya dapatkan, terakhir tahun 2015 diangkat sebagai Kasatpol PP Kota Makassar. Karena sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu saya pernah menjabat Sekretaris Dishub dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.
Tidak ada lah yang istimewa. Sama dengan yang lain bahwa kita dari birokrasi berusaha untuk bekerja sebatas tanggung jawab kewenangan kita masing-masing. Tapi unik Kak, ternyata kita sudah lama ya di Satpol PP Kak. Iya, ada kurang lebih untuk jabatan Kasatpol PP itu 6 tahun, sudah 6 tahun. Boleh diceritakan itu Kak, apa-apa yang sedihnya di situ atau apa yang membuat kita bertahan di situ Kak? Ya, suka duka di Satpol PP itu banyak, apalagi menyangkut tentang penegakan hukum. Ya. Jadi lembaga penegakan hukum adalah lembaga yang paling rawan dan dia penuh dengan intervensi dengan berbagai macam kepentingan, sehingga memang dibutuhkan ya kekuatan lahir dan batin. Artinya saya selalu mengatakan bahwa tolak ukur kekuatan manusia sejati itu kan ada pada hatinya. Kalau kita hanya latihan kan hanya terampil, tapi kehidupan dunia, kehidupan sehari-hari itu membuat hati kita kuat dengan segala macam cobaan. Dan yang terakhir bahwa semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lihat ini Kak, yang paling aktif di COVID ini misalnya beberapa penerbitan memang Satpol PP yang paling orang bilang, kalau ada nih Satpol PP, ampun mas saya. Ini kan kita tidak takut dengan intervensi dari politisi atas kah atau kebijakan atas atau bagaimana? Ya itu kan resiko. Hidup ini dengan segala resiko kita lalui, atau kata pepatah mengatakan jika engkau memilih jalan hidupmu, kamu pasti juga memilih jalan kematianmu. Nah itu seperti itu. Jadi segala resiko kita hadapi, tapi saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan selama itu adalah kebenaran, pasti Tuhan akan menjaga. Ya. Jadi mencari kebenaran, menyebarkan kebenaran, mendukung kebenaran, ya itu pasti kita yakin. Makanya saya berharap bahwa segala sesuatu yang menimpa diri saya kemarin, hari ini atau esok, saya serahkan sama Tuhan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah, luar biasa juga Kak. Pantasan ternyata orang itu harus punya prinsip kuat ya. Prinsip yang paling yang mendasari kita, karena pasti akan berhubungan dengan masyarakat, trust di bawah Kak. Apa yang mendasari kita berani, mungkin bahkan kita baku hadapan, ya mungkin kita pernah berkelahi di bawah Kak. Ya, kita tidak takut dengan ancaman Kak. Ya, kita kan tugas kita itu bagaimana menegakkan kebenaran, bagaimana mewujudkan kebenaran dengan segala konsekuensi logis ya. Mungkin juga teman-teman tidak mungkin sejalan dengan pikiran saya, tapi saya pikir rakyat kita kan butuh kepercayaan. Bagaimana kita berbuat bahwa kita atas nama birokrasi itu bekerja sehingga rakyat bisa percaya. Kalau terlalu banyak retorika, terlalu banyak janji dan tidak bisa diwujudkan, bagaimana bisa orang percaya? Pada hal-hal yang krusial pun kadang-kadang kita melakukan tindakan yang ambivalen, kemudian terjadi semacam kayak pertanyaan dari masyarakat, benar-benarkah negara ini melindungi kami gitu kan? Sehingga kami berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang ditutuskan oleh pimpinan itu bisa betul-betul menyentuh pada kehidupan sendi masyarakat, karena banyak persoalan-persoalan yang muncul karena aparat birokrasi itu tidak profesional. Kita kan abdi negara, abdi masyarakat. Di dada kita kan ada lambang padi dan kapas, artinya paling tidak bagaimana menceritakan rakyat. Pada hal-hal yang dasar saja, persoalan KTP, pelayanan, tidak pernah rakyat merasa puas, terlalu berbelit-belit. Ini teori birokrasi yang melakukan semacam abuse of power, kemudian terjadi penyimpangan, anomali, kan jelas. Ada buku dalam yang ditulis oleh Sondang SP Siagian, judulnya kan Patologi Birokrasi. Termasuk itu. Selalu mempersulit, tidak bisa terjadi kolusi, korupsi, nepotisme kan bagian daripada yang merusak birokrasi. Apalagi di dunia sekarang ini kan muatan-muatan politik ada di mana saja, dan ini sudah sejarah panjang bangsa Indonesia bagaimana birokrasi itu dipolitisasi sehingga untuk mencapai tujuan negara, kemakmuran rakyat, keutuhan NKRI ini kan terpecah belah karena politisasi birokrasi. Ini pengalaman panjang sejarah lahirnya bangsa Indonesia sampai saat ini, seperti itu. Kalau konsep kita membangun Satpol PP, mungkin apa yang kita tanamkan ke saya meyakinkan kepada teman-teman atau anak anggota saya bahwa bagaimana kita menjadi contoh gitu. Contoh artinya apa? Saya teringat
kalimat disampaikan oleh salah satu khalifah dinasti Umayyah yang ada di Damaskus di Suriah, itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ketika dilantik sebagai khalifah, dia menyampaikan bahwa saya mengajarimu bukan ucapan saya, tapi perilaku dan perbuatan saya itulah menjadi contoh dari saya. Kalau cuma berucapkan semua orang bisa. Iya. Kalau janji Ya, semua orang bisa. Jadi makanya saya mungkin orang bisa dekat dengan saya, bisa melihat kehidupan sehari-hari saya. Bahwa saya ingin memberi contoh kepada anak buah saya bagaimana perilaku saya. Kalau hanya menasihati tapi tidak bisa diwujudkan dengan perbuatan, ya kita harus mulai dengan perbuatan kita. Itu poinnya. Itu sangat luar biasa, Kak. Dan saat ini juga kita juga salah satu dinas yang paling terlama, berarti banyak orang percaya kita ini, Kak. Ya, makanya kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Makanya saya bisa menyampaikan biasa sama kawan-kawan saya yang dekat, tolong kamu jaga saya. Karena kadang-kadang itu persahabatan itu, pertemanan itu menentukan integritas. Nah, itu. Kalau kita tidak pandai memilih kawan gitu kan. Oh iya. Kalau Kak, harapan kita kan salah satu juga, Kak, banyak sekali buku Kak. Kita sangat pandangan kita ini kalau kita diskusi enak sekali. Apa sih bayangan kita tentang kota Makassar, Kak? Makassar itu suatu kota anugerah Tuhan. Saya bisa menyampaikan kepada khalayak ramai. Makassar itu anugerah Tuhan. Kita tidak pernah menemukan suatu kota yang indah, bahkan pantainya itu masuk 5 besar pantai paling indah di dunia sunsetnya. Kemudian kota yang paling aman. Saya bisa mengatakan ya mirip-mirip Mekah. Jarang terjadi bencana. Dalam sejarah geologi, sejarah panjang tidak pernah menceritakan bahwa kota Makassar pernah terjadi bencana besar. Makanya anugerah Tuhan itu kita jaga dengan baik. Makanya saya berharap apa yang saya lakukan ya paling tidak suatu saat, mungkin 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, ya mungkinlah disebutlah nama saya orang yang pernah hidup di kota Makassar yang membawa harapan bagi masyarakat untuk mewujudkan rasa ketentraman dan keadilan. Karena ketentraman, ketertiban itu salah satu poin penting dalam suatu kota. Karena biar kaya kota, biar bagaimana pertumbuhan ekonomi, tapi kalau tertib, keteraturan tidak ada, karena keteraturan itu suatu kebutuhan. Iya, Kak. Suatu kebutuhan itu keteraturan. Dan itu banyak sekali yang hal-hal yang menurut kita sangat viral. Kok setiap sampai jalan ramai pasti ramai, dan mungkin itu yang ingin kita capai, ya, Kak. Saya juga tidak mau dikatakan saya populer dengan viralisme seperti itu, tidak. Ya mungkin kebetulan saja, makanya saya tidak ada settingan, saya tampil natural seperti itu saja tanpa mau berharap bahwa saya harus diviralkan. Saya pikir kan kadang-kadang kan orang mau viral dengan harus mengorbankan asusila, mau viral harus mengorbankan integritas. Saya tidak. Saya hanya bekerja saya begitu saya, dan berharap mudah-mudahan Tuhan bisa menjaga dan melindungi saya. Artinya paling tidak seperti itu. Dan bagaimanapun saya harus meyakinkan orang, ya saya harus mengajarkan orang untuk lebih membuka wawasan berpikir. Karena saya pikir bangsa kan butuh mencerdaskan kehidupan bangsa, itu poin penting. Selama kita tidak bisa mencerdaskan rakyat kita, maka rakyat kita itu sulit untuk menerima suatu perubahan. Sehingga masyarakat itu jangan jadi penonton. Peran-peran mereka dalam pengetahuan, dalam menyumbangkan pikiran itu harus terbuka. Negara itu harus inklusif, jangan eksklusif, menerima gagasan. Ya mungkin saya bisa memetik ada pesan dari Karempat Tinggal Loang yang menyampaikan bahwa ada 5 syarat suatu negara itu bisa bertahan. Apa itu, Kak? Pertama itu ya pemimpinnya harus mencintai rakyatnya. Iya. Yang kedua, pemimpinnya itu harus mendengar nasihat. Yang ketiga ya para penegak hukum itu jangan menerima suap. Yang keempat, jika terjadi peristiwa besar. Yang keempat yang kelima terakhir sudah tidak cerdik pandai. Sekarang mungkin cerdik pandai diam, tidak berani mengkritik. Harusnya cerdik pandai mengkritik kepada pemerintah, karena dia kan expert. Fa'ilam ta'lamun fas'alu ila al-zakir. Kita tanyakan kepada orang yang punya pengetahuan. Ya termasuk dalam menangani COVID, harus melibatkan para ekspertis, karena mereka yang diberikan kelebihan dari Tuhan untuk memberikan pendapat. Makanya Nabi ketika ditanya bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara membuat transportasi, Nabi mengatakan, kalau kamu tidak tahu, tanyakan ahlinya. Kalau kamu bertanya tentang
agama maka tanya sama saya. Tapi hal-hal duniawi tanyalah Pak. Makanya Nabi mempersilahkan orang menuntut ilmu di mana saja. Utlumul ilma walau bisin. Ya, sampai ke Cina. Sampai ke Cina. Waktu kita dari Cina juga kan? Ya, dan moyang kita kan dari Cina. Oh iya. Iya Kak. Ya terakhir mungkin Kak. Bisa disebutkan Kak apa-apa yang masa-masa sedih mungkin waktu satu TPK? Ya memang ya. artinya di saat kita menjadi pemimpin kan tentu kita dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan dasar ya, kebutuhan manusia, artinya dalam arti hak-hak dasar. Ya memang kita kadang-kala negara itu kan harus menjamin kelangsungan hidup warganya. Iya. Kenapa mereka bisa berbuat kriminal? Kenapa integritasnya tidak? Karena equal pay dan equal work itu tidak seimbang. Ya, apa itu? Jadi artinya gaji seorang aparat itu harus betul-betul seimbang ya, tanda kutip. Jangan sampai karena dia tidak punya gaji yang cukup, dia mudah terkontaminasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Beda konteksnya kalau yang korupsi yang kaya itu lain, itu memang moral hazard, itu memang moral hazard ya. Jadi memang itu mentalnya tidak bagus. Tapi bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan kriminal karena latar belakang kehidupan yang susah itu kan harus diperhatikan. Itu kadang-kadang kita mau bagaimana mereka memperoleh hak yang seimbang. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa ketika negara bisa memberikan rasa keadilan kepada setiap orang, apalagi kan negara mengatur kan, memberikan penghidupan yang layak, fakir miskin dan anak terlantar. Jangan-jangan negara mereproduksi orang miskin atau bagaimana, kan mereproduksi kejahatan juga. Berarti negara bertanggung jawab menciptakan kejahatan dan kriminalitas karena tidak mampu memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Di situ poinnya. Pertanyaan terakhir Kak, andai kan kita diberikan diminta gagasan, bagaimana sih membangun Kota Makassar? Membangun Kota Makassar saya pikir itu hal manajerial. Tapi yang dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang memang dicintai rakyat karena perilakunya. Karena sesungguhnya tolak ukur kepemimpinan itu kan adalah perilaku, integritas, kejujuran, keseriusan, dalam rangka kalau berbicara tidak berbohong, karena sesungguhnya akhlak. Makanya Nabi itu diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang menentukan. Iya, sangat luar biasa. Ternyata perbincangan kita ini banyak sekali hal yang positif. Iya. Bahwa ternyata selain kita keras mungkin di depan layar Kasabulpe, ternyata hari ini kita menunjukkan bahwa kita selalu agama dan prinsip agama. Mungkin itu yang menjadi Iya, kita kan ketika mengangkat takbir, apa yang kalimat kita ucapkan? Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan untuk agama, untuk Allah kan? Iya, kan? Jadi rugi kalau kita tidak berbuat kebaikan. Luar biasa Kak. Dan inilah yang sosok Imam Huk Kasapol PP yang menurut saya saat ini belum ada duanya Kak. Di antara di Sulsel ini pandangan kita sangat luar biasa. Mungkin di lain waktu kita akan ketemu dengan berbagai isu-isu yang menarik, karena hari ini memang kayak mau fokus apa sih gagasan kita Kak. Di kemudian podcast ini akan hadir berbagai isu-isu yang kita bahas. Terima kasih. Mungkin terakhir Kak, apa harapan untuk masyarakat? Closing statement, saya pikir pertemuan yang sederhana ini bisa membawa perubahan besar untuk kemajuan bangsa, terutama dalam memberikan wawasan yang lebih baik, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Siap Kak. Amin. Semoga apa yang kita dengar hari ini kita mempunyai manfaat, dan ini seperti pengamat nasional bisa dengar ini kan. Saya dengar. Dan ini podcast kita santai, kita bicara sederhana, dan betul apa yang disampaikan beliau. Jelas bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan agama dan kebenaran. Cukup sini sampai podcast kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.